Nah, kemudian ada waktu lain di luar wajib, utama, makruh, dan haram. Apa itu? Boleh. Ada waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kapan itu? Kita diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Itu ya. Tanggal 1 Ramadan hingga sampai akhir. Itu 1 bulan Ramadan ini dimulai tanggal 1 kita sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Dalam istilah fikih disebut ta'jil, itu ya. Ta'jil. Jadi ta'jilan itu asal kata dari bahasa Arab. Itu kalau orang mau buka puasa, ta'jilane apa ta'jilane? Lah, itu asalnya dari bahasa Arab, ta'jil. Artinya menyegera, itu, menyegera. Atau bisa juga disebut dengan pendahulu. Jadi ta'jilan buka berarti pendahulu buka. Artinya sesuatu yang kita makan atau sesuatu yang kita suguhkan sebagai makanan pembuka tatkala orang hendak buka puasa. Takjilannya apa? Pakai kolak, takjilannya pakai kurma, takjilannya tidak ada takjilannya, cuman air bening lah begitu. Itu namanya takjilan. Nah, itu ya tentang waktu pengeluaran atau penyerahan zakat fitrah. Apalagi kalau seandainya kita melihat situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di mana dengan adanya pandemik atau wabah corona ini itu sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian, kebutuhan kita, aktivitas kerja kita, dan sehingga pun mempengaruhi pendapatan seseorang. Nah, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tentu sangat membutuhkan uluran-uluran, bukan cuma hanya dari arah zakat fitrah saja, tapi uluran-uluran apapun begitu ya. Sehingga kalau seandainya mengeluarkan zakat fitrah itu lebih dahulu, artinya kita tidak fokus pada malam Idul Fitri bagaimana? Kalau menurut saya saat-saat seperti ini itu lebih baik. Sebab apa? Ya, tatkala sesuatu yang baik itu didahulukan menurut agama itu lebih baik gitu ya. Sesuatu yang baik didahulukan artinya disegerakan. Disegerakan untuk dilaksanakan karena melihat situasi dan kondisi itu. Itu lebih baik. Ya, lebih baik. Orang hukum mengeluarkan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan saja boleh, apalagi dengan alasan yang dibenarkan. Apa itu? Kondisi dan situasi perekonomian sedang tidak stabil. Mereka, saudara-saudara kita, banyak yang membutuhkan. Mereka, saudara-saudara kita, banyak yang merasa berat dalam menghadapi hidup. Nah, sehingga kita, bagi yang mampu-mampu, bagi yang longgar rezekinya, disunahkan. Bahkan hingga suatu ketika orang-orang kaya itu wajib membantu ya. Sehingga dengan zakat fitrah ini kita dahulukan, maka kita akan mendapatkan pahala ganda, double pahalanya. Yang pertama, kewajiban mengeluarkan zakat fitrah telah gugur. Yang kedua, kita telah mendahulukan dan menyegerakan sesuatu yang baik atau sesuatu kebaikan begitu. Dan yang ketiga, sesuatu yang kita dahulukan adalah apa? Dengan alasan menolong teman-teman kita, menolong saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan karena permasalahan perekonomian. Nah, begitu ya. Kalau mengeluarkan zakat fitrah sebelum malam takbiran ya dasar. Itu kata siapa? Tidak benar ya. Kalau kita bicara agama tentu tolak ukurnya adalah hukum agama. Ya, adat itu tidak akan mempengaruhi hukum agama itu ya. Tidak akan mempengaruhi hukum agama walaupun ada adat-adat yang baik itu dipertahankan oleh agama. Makanya sikap cerdas dalam kita beragama adalah
dengan melihat situasi dan kondisi disesuaikan dengan dasar-dasar hukum agama. Nah, begitu ya. Sekali lagi, itu waktu penyerahan zakat fitrah. Semoga ini bisa untuk dipahami dan dipedomani. Orang Pak Ustadz saja insya Allah nanti akan mengeluarkan zakat fitrah lebih awal, itu ya, lebih awal. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud kepedulian sosial. Itu sebagai wujud kepedulian sosial. Mereka yang membutuhkan itu tidak hanya pada malam Idul Fitri saja. Kebutuhan makan itu kan harian, bukan cuma hanya malam Idul Fitri saja. Sehingga ya tatkala mereka sudah membutuhkan, ya kita segerakan untuk kita penuhi kebutuhan makan mereka itu. Nah, itu. Yang kedua, kira-kira seberapa sih zakat fitrah itu? Maksudnya seberapa? Kira-kira zakat fitrah itu kadar yang harus dikeluarkan itu seberapa? Kalau secara aturan agama, ukuran dasar orang mengeluarkan zakat fitrah itu 1 sok. Ya, sok itu berupa makanan pokok. Kalau kita di sini makanan pokoknya kan beras. Jadi kita mengeluarkan zakat fitrah dengan beras. Nah, 1 sok itu kira-kira berapa ya? Ya 1 sok kira-kira mudahnya ini memang beda-beda dalam pemahaman. Cuman kalau kita mau mengeluarkan zakat fitrah minimal sekali 2,5 kilo itu minimal. Aku adanya cuman segini 2,5 kilo, keluarkanlah 2,5 kilo itu ya, keluarkan 2,5 kilo. Ingin lebih sempurna berapa? Ya 2 kilo 7 on atau 8 on itu 2 kilo 7 on atau 8 on. Paling sempurna berapa? 3 kilo. Jadi kalau kita punya beras cuma 2,5 kilo, kira-kira boleh atau tidak? Sah atau tidak? Boleh, sah saja. Kita kan punyanya segitu. Nah, kalau mengeluarkan 2,7 on, 2 kilo 7 on, kira-kira bagaimana? Bagus, ya, sempurna. Itu. Kalau 3 kilo sangat sempurna. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan, begitu ya. Nah, bisa dipahami ini, ya. Terus, Ustadz, kalau zaman sekarang itu kan serba praktis, itu ya, serba praktis. Bagaimana kalau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang secara hukum agama, ya, yang mana oleh para ulama itu bisa dikatakan hampir ulama sejak zaman dahulu kala itu sepakat bahwa pada dasarnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang itu tidak boleh, harus dengan makanan pokok. Apakah ada yang membolehkan? Ada, memang, cuman sebagian kecil, kelompok kecil para ulama. Tapi itu kalau di kota-kota pada zakat fitrah dengan uang, Pak Ustadz. Ya, sebab orang-orang zaman sekarang itu kan mintanya yang praktis-praktis itu. Mereka membawa uang dari rumah, kemudian begitu sampai pada tempat pengeluaran zakat fitrah, barangkali mungkin prosedurnya ada semacam pembelian beras, ya, pembelian beras kepada panitia, kemudian uang tersebut digantikan dengan beras dan orangnya tetap berzakat fitrah dengan beras, bukan dengan uang. Nah, kita kan tidak tahu begitu. Ya, kalau seandainya dengan uang, ya barangkali mereka itu menggunakan kebijakan dari sebagian kecil ulama atau kebijakan dari unsur pemerintah seperti MUI ataupun yang lainnya yang memang karena situasi dan kondisi memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Tapi sebaiknya lah zakat fitrah dengan menggunakan bahan makanan pokok. Itu. Kalau seandainya ada yang zakat fitrah dengan uang bagaimana? Yaitu tadi kalau bisa ya dirubah dulu, beli dulu kepada panitia kalau memang ada panitia, begitu. Kalau seandainya tidak ada,
itu ya, saking terpaksanya, ya silahkan pakai uang, itu ya, silahkan pakai uang. Tapi diusahakan zakat fitrah itu dengan menggunakan makanan pokok berupa beras, karena makanan pokok kita itu beras, itu ya, itu kadar zakat fitrah. Kemudian kalau orang mau zakat fitrah tentunya harus diniatin ya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah kepala keluarga. Yang dimaksud kepala keluarga adalah pemimpin keluarga, yang mana di dalam satu kelompok keluarga itu ada 1, 2 atau beberapa orang yang kewajiban hidupnya, beban dan tanggung jawab hidupnya itu ditopang atau menjadi bebannya, itu ya, menjadi bebannya. Dialah yang mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun toh nanti yang mengantarkan zakat itu anaknya atau istrinya, tapi ya semisal suami, ya suaminya yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi yang niat itu ya suaminya, itu ya, suaminya atau kepala keluarga yang niat zakat fitrah. Aduh Pak Ustadz, saya tidak bisa niatnya. Niat mah gampang. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, begitu ya. Yang penting diniatin. Nah, prosedurnya bagaimana? Yang pertama, ambillah beras sesuai dengan jumlah keluarga yang akan digunakan untuk zakat fitrah. Terus sang suami itu berniat. Jadi niat itu tidak harus saat disampaikan zakatnya, tidak. Niat zakat fitrah tidak harus pada saat zakat itu diserahkan kepada mustahik atau orang yang menerimanya. Jadi tatkala kita mengambil beras dalam karung, kemudian kita bagi-bagi dalam kresek sesuai dengan jumlah keluarga atau jadi satu, tidak masalah juga. Yang penting di situ ada niatnya, ya, ada niatnya di rumah. Tatkala kau mengambil beras dari karung tersebut, kemudian kau sendirikan dengan wujud untuk zakat, maka kau niati, ya, kau niati. Ini adalah beras yang aku niatkan untuk zakat fitrah.